Requirements Planning atau MRP itu sendiri adalah sebuah metode yang digunakan untuk menghitung rincian jumlah bahan baku, bahan mentah, dan juga komponen lain yang digunakan untuk proses produksi suatu barang ataupun benda di suatu perusahaan. Nah, lalu kapan sih kita menggunakan MRP itu? Jadi kita menggunakan MRP itu ketika kita merencanakan dan mengendalikan sebuah item barang atau komponen individual yang digunakan untuk memproduksi sebuah produk yang bergantung atau dependen pada item di tingkat atau level yang lebih tinggi. Input dari MRP itu yang pertama yaitu Master Production Schedule, yaitu digunakan untuk menyatakan berapa dan kapan item yang harus diproduksi. Dan yang kedua yaitu Bill of Material, yaitu digunakan untuk perhitungan banyaknya material yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga yaitu status persediaan. Lalu proses dalam MRP itu yaitu yang pertama netting, sebuah proses untuk memperhitungkan kebutuhan bersih per periodenya. Nah, yang kedua yaitu loading, untuk menentukan ukuran pemesanan untuk memenuhi kebutuhan bersih per periodenya. Nah, yang ketiga yaitu offsetting, yaitu menentukan waktu yang tepat untuk melakukan plan order release untuk memenuhi kebutuhan bersih. Nah, yang keempat yaitu proses exploding, sebuah proses untuk memperhitungkan ketiga tahap sebelumnya. Nah, lalu untuk output dari MRP itu yang pertama yaitu MRP Primary Report, nah, yang kedua yaitu MRP Action Report, dan yang ketiga yaitu MRP Packing Report. Tahapan-tahapan penerapan MRP: yang pertama, mengidentifikasi produk akhir yang akan diproduksi. Yang kedua, membuat bill of material yang mencakup semua tingkatan komponen yang dibutuhkan. Yang ketiga, menentukan lead time. Yang keempat, menghitung net requirement. Yang kelima, membuat penjadwalan pemesanan. Yang keenam, membuat perencanaan persediaan. Yang ketujuh, melakukan pemantauan dan pengendalian. Dan yang kedelapan, melakukan evaluasi dan revisi. Dalam Material Requirements Planning atau MRP memiliki beberapa lot sizing yang dapat diterapkan. Yang pertama ada Fixed Order Quantity. Pada Fixed Order Quantity, ukuran pesanan yang dilakukan bersifat tetap dan cocok digunakan pada bahan yang memiliki biaya pesan rendah tetapi biaya simpannya tinggi. Berikutnya ada Fixed Order Period. Pesanan yang dilakukan dengan interval waktu tertentu, kemudian jenisnya bervariasi, cocok digunakan untuk item dengan permintaan yang stabil dan dapat diperkirakan. Berikutnya ada Economic Order Quantity. Economic Order Quantity memerlukan data yang akurat agar dapat menentukan dan mengoptimalkan biaya, laju konsumsi bahan, dan juga kuantitas pesanan. Berikutnya ada Silver Mill. Silver Mill itu sendiri sama seperti Fixed Order Quantity, tetapi jumlah pesanan pertama dalam periodenya berubah sesuai dengan permintaan aktual, kemudian pesanan di periode berikutnya tetap. Selanjutnya ada Wagner Within. Di sini Wagner Within itu berfungsi untuk mengoptimalkan biaya persediaan dan produksi secara sekaligus dengan mempertimbangkan besarnya pesanan, biaya persediaan, dan juga kapasitas produksi. Adapun struktur dasar dalam penerapan MRP antara lain ada on hand, jumlah persediaan awal yang ada dalam gudang, selanjutnya ada lead time, jangka waktu tunggu yang dibutuhkan suatu pesanan sampai untuk digunakan, ketiga ada safety stock, stok pengaman untuk mengatasi fluktuasi dalam permintaan maupun penawaran, kemudian ada order policy, suatu kebijakan perusahaan tentang kapan dan berapa banyak pesanan yang harus dipesan untuk memenuhi permintaan pelanggan, kemudian ada gross requirement, jumlah pesanan permintaan kotor dari pelanggan, kemudian schedule receipt, jadwal kedatangan material yang telah dipesan pada periode sebelumnya. Selanjutnya ada Project Available Balance 1, jumlah bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian Net Requirement, jumlah kebutuhan bersih yang dibutuhkan pada periode tertentu. Kemudian Planned Order Receipt, banyaknya pesanan yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan bersih. Selanjutnya Planned Order Release, jadwal suatu komponen akan dilepas sehingga komponen tersedia saat dibutuhkan. Kemudian Project Available Balance 2, jumlah akhir persediaan dari produksi yang telah ditentukan oleh perusahaan. Packing adalah proses penelurusan melalui catatan MRP dan BOM untuk mengidentifikasi pengaruh perubahan kebutuhan suatu komponen terhadap komponen yang lain. Dan juga packing ini digunakan pada saat menentukan jumlah kebutuhan komponen tersebut yang akan digunakan. Perbedaan induk item dengan end item yaitu di mana induk item adalah daftar komponen atau bahan yang digunakan untuk membuat produk akhir, sedangkan end item adalah produk jadi atau produk akhir yang akan dijual kepada pelanggan atau digunakan oleh pengguna akhir.